Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu Al-Allamatu Al-Bahrul Fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf. Makna kosakata, makna gharib dari kosakata Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-A'raf. Baik, mad'uman utawi lafadz mad'uman ayat 18 maksudnya adalah maluman, tegese dicaci, dipun cacat. Kata da'ama itu hampir sama maknanya dengan dhamma. Dhamma yad'umu itu sama dengan dhamma yadumu, artinya mencaci, enggak sama. Bahkan dalam tulisannya pun mad'uman ini mirip dengan madmuman. Jadi kalau hot yang sekarang itu memang hamzah wawu mim, mim zal hamzah wawu mim, itu kan hampir sama, pungkerannya itu hampir sama dengan madmuman, dan maknanya juga dilalah mirip. Ai maluman, tegese lama ya lumu, itu juga mencaci. Dalam ayat ukhruj minha mad'uman madhura, jadi ukhruj, keluarlah kamu wahai iblis dari surga dalam keadaan tidak terhormat, dicaci, madhuran, terusir. Ukhruj itu sudah keluar, itu maksudnya ya terusir itu. Jadi orang yang dalam posisi terusir kan tidak ada hormat-hormatnya, tidak ada yang tidak terhormat lah, gitu intinya. Wariyasan, kalau di naskahnya situ, kalau wariyasan, nah ini ada keterangan, itu qiraahnya Imam Ibni Abbas. Nah, si Imam Ibni Abbas bacanya riyasan. Kalau riwayatnya Asim, qiraahnya Imam Nafi itu ya yang umum ya warisha, rishun. Makna aslinya bulu, tapi di sini ayat 26 ini artinya adalah langsung malan, maksudnya harta. Karena memang dalam burung itu yang mewah itu ya bulunya itu. Bulu burung itu kan kemewahan dia ya di bulunya itu. Mungkin peradaban berganti, kemudian jadi suaranya yang menjadi kemewahan. Tapi pada awalnya ya bulunya itu, bulunya burung. Nah, di sini langsung diartikan maksudnya itu adalah malan, harta. Jadi ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Kami sudah turunkan kepadamu pakaian yang menutupi kemaluanmu, warisan, dan juga kami menurunkan risan, bulu. Tapi kalau diartikan bulu sulit dipahami.
maka kemudian langsung malang harta. Memang Allah turunkan itu. Baru kemudian manusia mengusahakannya. Jika tidak diturunkan dulu ya tidak ada apa-apa di sini. Jadi ya wajar kemudian di sini menggunakan qad anzalna alaikum libasan. Ya soal sudutnya kita lihat dari mana. Kalau sudut pandangnya Allah ya kami yang menurunkan gitu. Kalau manusia ya enggak, saya ijtihad sendiri kok. Saya punya ilmu, saya bikin baju gitu. Tapi yang ingin disampaikan di sini risan itu artinya malah. Lalu kemudian hasisan ayat 54, jaraknya jauh-jauh ini. Karena ada banyak kata yang sudah dijelaskan di surat-surat sebelumnya. Jadi di sini ada kata ini hasisan. Tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisan. Quran bahasakannya ya. Allah bersemayam di arsy. Soal perdebatan maknanya apakah atas itu sudah istawa 'alal 'arsy itu bagaimana? Yang jelas di sini yughshil lailan nahar, Allah menutupkan malam kepada siang, atau sebaliknya menutupkan malam, menutupi siang dengan malam, atau menutupkan malam kepada siang. Ini bolak-balik. Mungkin ada di paradok itu kuncinya. Karena nggak bisa kita sebut malam menyelimuti siang ya sah, kita sebut siang yang menyelimuti malam ya sah. Sudutnya dari mana dulu gitu. Apakah yang hitam yang menyelimuti sesuatu yang putih, ataukah putih itu yang sesungguhnya menyelimuti sesuatu yang hitam? Lalu kemudian dijelaskan lagi yatlubuhu hatitan, yatlubu nuntut atau mencari opo sianghu kepada malam, atau sebaliknya sebaliknya yang menuntut itu malam kepada siang juga bisa. Ya, itu tadi tergantung persepsinya, itu luasnya Al-Quran. Jadi kalau misalkan yang menuntut atau mencari siang itu adalah malam, ya berarti siangnya duluan, malamnya kemudian menuntut terus mengiringi terus di belakangnya gitu. Atau sebaliknya, malamnya duluan lalu kemudian siangnya yang menuntut malam. Hasisan secara cepat. Nah ini karena memang batas dari sebuah perbedaan itu sangat tipis, bahkan tidak ada bedanya siang dan malam. Kalau Jawa ada bahasanya Kalimantan namanya, di novelnya Iman Budi Santoso itu batas siang dan malam. Jadi siang hampir berakhir, malam akan mulai, itu Kalimantan. Orang Jawa menyebut itu suasana yang sangat wingit karena merupakan pergantian dari dua peristiwa besar, siang menuju malam dan malam menuju siang. Nah, itu Quran yang gambar none. Jadi nggak bisa salahkan, nggak bisa. Karena memang begitu, batas sangat tipis. Begitu sudah tidak malam berarti siang. Begitu sudah tidak siang ya berarti malam, nggak bisa itu. Dua batas ujung itu, hitam sama putih itu kan mesti ada garis tengahnya itu. Sedikit saja misalnya kita putuskan garis tengah ada di depan kita, yang sebelah kanan putih, sebelah kiri hitam. Nah itu kan geser sedikit saja ke wilayahnya putih ya putih berarti. Geser sedikit ke wilayahnya hitam ya hitam. Karena itu yatlubuhu hasisan.
Jadi sangat tipis sekali, sama dengan iman dan kafir itu. Kan tipis sekali bedanya. Bukan kok iman tambah tinggi terus kafirnya jauh di bawah, enggak, yang ngiringi terus itu. Iman ke atas gitu makin tinggi, kafir pas di bawahnya. Jadi begitu imannya jatuh sedikit saja ke bawah sudah kafir. Kan gitu. Jadi pembeda di antara dua hal itu ya sebenarnya sangat tipis sekali, sangat tipis. Mungkin di wilayah tipis itu para dok bekerja. Ada di apa namanya, film yang berusaha menggabungkan masa lalu dengan masa depan itu. Jadi perbedaan sudut pandang waktu saya nggak begitu paham, itu rumit bagi saya, rumit sekali. Jadi kalau misalkan saya melemparkan batu, itu sudutnya bisa dibilang dari sudut pandang saya batu itu yang terlempar gitu. Tapi dari sudut pandang yang lain itu lupa saya itu. Pokoknya itu membahasakannya dua sudut gitu ya. Jadi nggak bisa di satu sisi mungkin kayak begini ibarat gampangnya. Si perempuan itu laki-laki Don Juan itu ya. Don Juan manusia di manusia itu kan laki-laki menggoda wanita, keliru katanya. Yang benar itu laki-lakinya yang tergoda. Jadi sudut pandangnya bisa kayak gitu. Di sudut pandang laki-laki mungkin dia bilang menggoda, tapi dari sudut pandang yang lain justru laki-laki itu sesungguhnya yang tergoda. Kayak sebenarnya saya yang baca Quran atau Quran yang baca saya, kayak gitu. Jadi ada sudut pandang itu kalau ditarik ke waktu, wayu ruwit deh, ndak karu-karuan. Oke, selanjutnya syari'an, cepat artinya. Rijesun utawi rafat rijesun maksudnya sakhotun, murka. Kalau mana aslinya rijesun itu kotoran, najis. Jadi qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsu wa ghadab. Gitu. Jadi rijesun langsung diartikan sakhotun, murka. Jadi bentuk murka Allah, bendu. Kalau ghadab itu marahnya. Kalau disamakan nanti ya jelas tidak sama harusnya. Kalau saya menerima konsep yang tidak satupun kata di Al-Quran itu memiliki arti yang sama. Jadi kalau dia berada di konteks yang berbeda, jelas berbeda gitu. Kalau persis tidak bisa. Konsep itu lebih menghargai Al-Quran saya kira, sebagai kalamullah yang sangat istimewa. Jadi kalau rijesun di sini diartikan sebagai sakhotun itu mirip-mirip ghadabun. Jadi tetap tidak sama. Jadi murka artinya. Baik, selanjutnya siratin. Ayat 86 maksudnya at-tariqi. At-tariq maksudnya at-tariq, jalan. Selanjutnya ayat berapa barusan itu? Ayat 86. Wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Jangan duduk di setiap jalan dalam kondisi kamu mengancam dan menghalangi orang yang beriman dari jalan Allah.
konteksnya saya tidak paham betul larangan ini. Kan dulu mungkin peristiwanya itu ada orang mau ikut Nabi Muhammad dihalang-halangi, ya mungkin gitu. At-Thariq, jadi maksudnya siratin itu ya At-Thariq, itu jalan. Iftah di ayat selanjutnya, di ayat 89, alallahi tawakkalna rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi. Nah ini nek wis para nabi njaluk ngene iki wis konotasinya itu buruk. Wis ndak sabar. Wis Gusti ndang dibuka pun. Penutup niki sinten jane sing leres antarane kula kalih kaum kula. Bil haqqi, buka ini ku kelawan kabeneran. Wa anta khairul fatihin, dan engkau adalah sebaik-baik di antara semua yang membuka. Jadi, mungkin ada yang lain yang bisa membuka, tapi Allah yang terbaik. Nah itu iftah di sini langsung ikdi, putuskan. Sudah beri keputusan, tapi konotasinya buruk sudah kalau sudah Nabi ngucul doa ini, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin, ini sudah berarti tidak lama. Ini tidak lama itu berarti usia kaum itu tidak lama. Kayaknya kebiasaannya Al-Quran begitu. Jadi begitu Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Beda dengan konteks di luar Al-Quran yang sering Rabbana ftah alaina futuhal arifin, nah, itu beda lagi. Tapi kalau dalam konteks ini ikdi gitu. Jadi sudah selesaikan Gusti tidak suwe-suwe. Ya gitu. Kalau Nabi Muhammad tidak, syariatnya Nabi Muhammad tidak begitu. Baik, terus asa ala qaumi. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Nah, ini lanjutannya ayat 93. Asa ay aksa. Asa ya si aksa, maksudnya ahzan. Jadi di sini langsung diartikan ahzanu, sedih. Bagaimana mungkin aku akan bersedih pada kaum-kaum yang kafir gitu. Dan ini ada dalam konteks kaumnya Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib pergi, terus kemudian Nabi Syu'aib bilang, ya qaumi laqad ablautukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Saya sudah menyampaikan risalah-risalah Tuhanku dan aku bermaksud baik untuk kalian. Bagaimana mungkin aku bisa sedih atas kaum-kaum yang kafir? Ya sudah, kalau kalian tidak mau ya sudah. Berarti itu wis ancaman, dang alih wahum. Itu ancaman dari Allah. Ungkapan ini menjadi pembuka bahwa mereka akan segera kena azab. Ya begitu. Selanjutnya jadi aksa artinya itu. Jadi bacanya asa ala qaumin kafir. Ay ahzan, saya sedih. Selanjutnya afau ayat 95. Summa baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afau. Ini administrasinya Allah ingin menghancurkan suatu kaum itu ada model-modelnya, ada tahapan-tahapannya. Begitu di tempat yang buruk, di tempat keburukan itu kami gantikan kebaikan. Kebaikan dalam arti badalna makana sayyi'atil hasanata. Jadi ini terbalik-balik ini ya. Jadi kami gantikan kebaikan itu pada posisi sesuatu yang buruk. Jadi keadaan dirubah menjadi buruk, yang baik menjadi buruk, atau sebaliknya. Keadaan yang baik dirubah menjadi buruk. Itu. Tapi kalau kemudian kata-katanya hatta afau,
Nah, ini kayaknya prosesnya panjang. Nah, yang ingin disampaikan itu di sini afaunya ini. Afau ini menjadi banyak. Berarti kondisinya agak bahagia. Jadi dari kondisi melebu, sek. Saya agak gelagapan kalau bicara apa namanya makna kosakata ini. Baik, hatta afau, saya ulangi lagi, hatta afau wa qalu qad masa'aba anad-dharra'u was-sarra'u fa akhadnahum baghtatan. Ini prosesnya kan tidak cepat gitu. Jadi bisa jadi sangat lamban sampai hatta afau, sehingga mereka menjadi banyak, menjadi sangat banyak, lalu kemudian mereka ditimpa keburukan. Setelah keadaannya membaik, mereka menjadi banyak, berketurunan, lalu kemudian tertimpa keburukan, baru kemudian waqalu qad masa'aba anad-dharra was-sarra fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Begitu mereka bilang begitu, mereka bilang bahwa nenek moyang kami sudah tertimpa kesulitan dan sesuatu yang membahagiakan, ad-dharra was-sarra, maksudnya udah pengalaman lah kami kayak gitu. Jadi maka dari itu di sini badal namaka sayyi'atil hasanata itu bisa terbolak-balik. Jadi udah pengalaman banget lah kami, santai lah kalau ada masalah urusan sama Tuhan tuh. Kalau jumlah kami sudah banyak, pengalaman kami sudah banyak. Qad masa'aba anad-dharra was-sarra fa akhadnahum baghtatan. Begitu mereka merasa nyaman dengan hal tersebut, ya udah kami ambil mereka, kami renggut mereka baghtatan, secara tiba-tiba, wa hum la yash'urun, dan mereka tidak tahu itu, enggak ngerasa sudah hancur. Kan kehancuran yang paling nemen itu kan kalau orang yang hancur bahkan enggak iso ngerasa no hancur, ya kan nemen berarti itu. Jadi sini afau ini diartikan kasuru, mereka menjadi banyak gitu. Lalu kemudian di ayat 127 wa yadharaka wa alihatak, wa yadharaka wa alihatak wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Ini ucapannya bolone Fir'aun. Fir'aun, apakah kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di bumi? Dari sudut pandang Fir'aun, Musa itu membuat kerusakan. Dari sudut pandang Fir'aun, Musa itu membuat kerusakan. Wis pangeran jelas aku sing kei ngurus negara Mesir ki aku. Musa yang ngelangnya jarene pangeran iki. Dudu aku. Nah, ngerusak jarene. Wa yadharaka wa alihatak. Wa dharo yadharu. Artinya yatruku. Jadi wa yadharaka wa alihatak, yadharu di sini diartikan yatruku, membiarkan. Ibadataka, membiarkan ibadataka. Membiarkan itu maksudnya meninggalkan. Wa yadharaka wa alihatak, membiarkan. Ada dua makna yang sedikit berbeda ini ya. Jadi atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Atadharu Musa di sini, apakah kamu meninggalkan Musa, membiarkan Musa dan kaumnya, tidak menghentikan Musa dan kaum. Tapi pada kata wa yadharaka wa alihatak ini berbeda. Meninggalkanmu, membiarkanmu dalam arti yatruku ibadataka, meninggalkan menyembah. Jadi
dalam satu ayat ini Al-Quran memberikan penekanan makna yang berbeda dari kata wadaro yadaru. Jadi kalau di sini atadaru Musa wa qaumahu membiarkan, tapi begitu wayadaroka wa alihatak ini meninggalkan menyembahmu wa alihataka dan Tuhan-Tuhan. Begitu. Jadi ya truku ibadataka at-tufan, maksudnya tufan, topan. Kalau di sini kan diartikan topan, tapi kemudian ayat 33 ini at-tufana ini maksudnya al-matar, hujan. Ayat 133 itu. Fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal qummala wad dhafadi awad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. At-tufan dari kata tofa ya tufu artinya berkeliling, muter-muter. Topan kan muter-muter. Nah, cuma langsung dijelaskan bahwa tofan yang dimaksud yang muter-muter angin itu campuran al-matar, tegese udan. Jadi udan bisa jadi adab juga. Jarot itu apa, belalang, kemudian kutu, kodok, dan darah. Ini rinciannya mungkin ada banyak di Israiliyat. Jadi konon memang kodok betulan yang jadi bencana, jadi simbol kesengsaraan. Jadi kodok, kutu, hujan, dan lain-lain. Baik. Selanjutnya mutabbarun. Jadi ayat 139. Inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Orang-orang ini itu apa yang sedang mereka sembah itu mutabbarun, tegese khusron, kerugian. Kalau mana aslinya tabbaro itu adalah rusak. Jadi kalau tibrun artinya emas murni, masih biji emasnya. Tapi kalau menjadi tabbaro itu artinya membinasakan. Jadi mutabbarun sesuatu yang dibinasakan. Langsung dijelaskan di sini mutabbarun ay khusron. Jadi kerugian. Asifan. Nah, di sini ayat 150 ini berarti al-hazin, sesuatu yang menyedihkan. Ghadbana asifan, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan. Ini ada sedikit paradoksnya, tengkarnya antara perasaan ghadban sama asifan. Dalam bahasa Arab umum, asif itu kasihan, bisa diartikan kasihan, tapi di sini langsung diartikan al-hazin. Al-hazin itu kesedihan atau orang yang sedang ditimpa kesedihan. Jadi yang sedih hati, yang sedang berkabung. Nah, di sini Musa kembali ke kaumnya itu karena kaumnya ditinggal hanya 40 hari itu kan kembali menyembah berhala itu. Nanti Musa kembali ke kaumnya itu dalam kondisi ghadbana asifan, dalam keadaan marah tapi juga sedih gitu. Pegel mergo walah ditinggal diluk kok ya wis balik nyembah ngenekan maneh piye. Terus dia juga di satu sisi juga sedih gitu sebenarnya. Ini artinya Al-Qur'an ya. Terus kemudian in hiya illa fitnatuka, ayat selanjutnya 155. In hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasya wa tahdi man tasya. Jadi atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Setelah Musa memilih 70 orang untuk miqatina, untuk waktu yang sudah kami janjikan. Jadi Musa dipilih memilih 70 orang untuk waktu perjanjian dengan Allah. Lalu kemudian begitu mereka kena falamma akhadzat sumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahu min qablu wa iyyai. Begitu mereka tertimpa ar-rajfah,
Musa bilang, Rabbi law syi'ta ahlaktahum, lho jenengan nek kersa kan nggih saged to ngejur tiang-tiang niku wau. Sakderenge wonten putusan niku wa ya lanteng kula. Tapi nggih atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Mosok nggih panjenengan badhe ngejur kita sebab tindakan orang-orang bodoh dari kita ini. Kami kan enggak, itu kan tindakannya orang-orang bodoh dari kami, Gusti. Mbok nggih in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasya wa tahdi man tasya. Nah, ini yang ingin disampaikan adalah masalah fitnatuka. Fitnatuka itu tidak lain di sini diartikan in huwa illa adzabuka. Itu sebenarnya hanya adabmu. Nah, di fitnatuka diartikan adab di sini. Kalau makna aslinya fitnah, fatana yaftinu, artinya nguji. Tapi dalam pemakaian bahasa, kata fatana itu sering digunakan untuk mengapi, memberikan api kepada emas, sehingga emas yang tidak murni itu, sehingga kemudian difitnah, dikasih fitnah terus dikasih api itu, sehingga emas murninya tampil. Jadi kalau di sini diartikan langsung illa adzabuka, itu sebenarnya siksamu. Itu koyok iki negatif begitu. Padahal bisa juga jika memang siksa di sini diposisikan sebagai fitnah, itu bisa jadi menjadi pemurni gitu. Kalau nggak ada azab ini nggak bisa murni-murni orang. Gitu. Maka perlu ada siksa itu supaya murni kelihatan kehambaannya itu, gitu bisa jadi. Kayak api neraka itu kan kalau narnya itu memang bisa mengembalikan sesuatu ke wujud aslinya kalau neraka. Wa imminkum illa wariduha itu kan lewat memang, lewat neraka itu. Jadi ya tergantung posisi orangnya. Kalau sudah emas murni ya masa mau dimurnikan lagi kan gitu. Jadi tujuannya itu di situ untuk memurnikan kembali supaya kembali bertemu dengan Allahnya dalam posisi murni. Kalau di Ibnu Sina ada penderitaan yang nggak bisa api neraka itu menyembuhkan penderitaan itu. Orang semua akan kembali kepada Robnya, tapi prosesnya memang panjang. Jika kesengsaraan itu dapat dimurnikan melalui api neraka, itu dia akan kembali lagi. Jadi kerinduan di dalam dirinya itu akan kembali murni menuju ke Allah. Tapi jika tidak, kayak misalkan ketika mampir di jasad tubuh itu, jiwa sudah tidak dibiasakan lagi untuk kembali kepada Tuhannya, maka sulit, tidak bisa kembali, itu tetap kesangsang nang dindi. Jadi kesengsaraannya itu timbul karena kerinduannya itu tidak terobati, tidak kepeduk kepada hal yang dirindukan. Dan tidak ada siksa yang lebih pedih daripada itu. Kalau cuma neraka itu enggak bisa itu mengalahkan kesedihan akibat rindu yang tidak tersampaikan itu. Gitu. Katanya Ibnu Sina begitu. Jadi yang paling pedih itu sebenarnya yaitu tadi karena nggak bisa kembali itu. Bahkan fungsi neraka, api yang
tujuannya untuk memfitnah supaya setiap hal yang tersentuh api itu kembali ke wujud asalnya, itu tidak bisa gitu. Nah, gitu fitnah, tapi di sini langsung diartikan azab. Ya, mungkin gampangnya gitu. Terus kemudian ayat 157 azzaruhu. Azzaruhu, azzara yu'azziru, itu maknanya dalam konteks hukum dapat berarti mentakzir, memberi hukuman, tapi ada tingkatannya kan, ada takzir, ada atasnya lagi ada rajam, atasnya lagi ada sampai pembunuhan, kan ada tingkatnya itu. Maksudnya secara hukum dunia itu kan hukuman itu untuk punishment itu kan bertingkat-tingkat gitu. Kalau pelanggarannya ringan ya ringan, kalau pelanggarannya berat ya berat kan gitu. Sesuai hukum yang berlaku di kitab-kitab fikih itu. Nah, takzir dalam konteks di sini itu justru berarti hamauhu, artinya melindungi. Jadi 157 ini falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Azzaruhu diartikan hamauhu, melindungi Nabi Muhammad. Wa waqqaruhu, lan mengagungkan Nabi Muhammad. Nah, itu hubungannya apa makna takzir dengan melindungi itu? Ya mungkin takzir itu diberlakukan kan untuk melindungi sesuatu yang suci. Jadi ada orang melanggar, maka ditakzir itu ya tujuannya untuk melindungi supaya yang aturan ini tetap bisa berjalan gitu. Mengagungkan aturan ini sehingga orang yang melanggarnya itu ditakzir gitu. Tapi di sini langsung diartikan azzaruhu hamauhu maksudnya. Jadi melindungi Nabi Muhammad, waqqaruhu, dan menghormati Nabi Muhammad atau mengagungkan Nabi Muhammad. Terus kemudian dzara'na, dzara'a yadra'u. Oh ya, tadi ada yang luput. Wa yadzaroka itu kata wadzaro yadzaru itu di Al-Quran hanya digunakan dalam dua bentuk, tidak di luar itu ya. Wadzariyati dzarwa itu bukan dari wadzaro, artinya memang dzaro yadri, dzariyat gitu. Darin isim fa'ilnya tidak dari situ, tapi katanya ulama itu wadzaro yadzaru hanya digunakan dalam dua bentuk. Yang satu bentuknya itu mudhari yadzaru, yang kedua bentuknya fi'il amar, fadzarhum. Banyak sekali di Al-Quran, zarhum fi khawdihim yal'abun. Oke, saya lanjutkan lagi ke dzara'na. Dzara'na maksudnya khalaqna, menciptakan. Oke, terus kemudian fambajasat, imbajasat di sini langsung diartikan infajarat, maksudnya terpancar. Ya, imbajasat artinya terpancar, menyembur keluar gitu ya. Infajaro itu ya menyembur keluar. Kalau maknanya sekarang infijar itu pemboman, meledak. Infajarot artinya meledak. Tapi di sini ya sama fambajasat min husnata asyrata. Terus kemudian 160 ya barusan. Anidrib bi'asakal hajar fambajasat min husnata asyrata aina. Memancar 12 mata air. Itu simbolik lagi. Tidak selesai-selesai. Muridnya Musa ya 12. Nabi konon yang al-mubasysyirina bil jannah itu 10 orang. Itu juga tidak jauh-jauh dari 12 ini, angka 12. Bulan 12 juga dinyatakan di Al-Quran. Oke, selanjutnya nataqnal jabala 171. Wa idz nataqnal jabala fawqahum. Maksudnya nataqo itu ay rafa'na, maksudnya kami mengangkat, meninggikan gunung. Jadi ingatlah ketika kami meninggikan gunung-gunung, diangkat di atas mereka kaum Yahud itu ka'annahu wullatun, sampai seolah menjadi naungan.
wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum. Jadi mereka sampai menduga gunung itu akan dijatuhkan. Terus kemudian ada perintah khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jadi merintahnya Allah kepada Yahudi itu memang agak keras. Jadi merintah sambil diancam. Gunung ditilen dhuwur ayo. Dijopoki. Digondeli sing ceket. Terus dieling-eling supaya sira kabeh iso takwa iso wedi tenanan. Kayak gunung. Gak ngono wae gak gelem sujud, tak ceblokne tenan. Konon Quraisy Shihab itu katanya Quraisy Shihab ini sujudnya orang-orang Yahudi itu sujud tapi sambil melengos. Nah, sambil melengos ke atas gitu. Sujudnya itu sambil melengos ke atas lihat gunung kalau dijatuhkan. Jadi sujudnya agak takut-takut gimana. Katanya begitu, yang memahaminya secara fisik. Oke, selanjutnya jadi nataqo itu rafa'na. Lalu kemudian ayat ka'annaka hafiyun anha. Hafa, makna asli daripada kata hafa adalah hafa yahfu itu memberi makna aslinya. Jadi makna aslinya begitu, tapi kalau kemudian berubah menjadi hafiyun, di sini hafia ihtafa bihi itu diartikan sangat ramah, akrab bisa. Sehingga kata hafiyun di sini ka'annaka hafiyun anha, seolah-olah kamu sudah akrab anha tentang atau mengenai kiamat. Ka'annaka hafiyun anha, jadi yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat itu seolah-olah kamu itu memang sudah akrab dengan kiamat itu. Tapi di sini langsung diartikan latifun biha, tahu. Latifun itu lembut makna artinya, biha dengan kiamat. Maksudnya itu tahu terhadap detil-detilnya kiamat. Jadi latifun biha maksudnya tahu terhadap detil-detilnya kiamat. Jadi mereka tanya kepada Nabi Muhammad itu seolah-olah Nabi Muhammad itu tahu betul tentang kiamat. Padahal di sini dinyatakan di ayat sebelumnya itu yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Hanya Allah. Tidak ada prediksi kiamat. Tapi yang tahu betul ya Allah, yang bikin. Semua pabrik itu pasti tahu kapan rusaknya produknya, itu pasti tahu. Itu sudah logis. Kalau ada ciptaan berusaha ingin tahu kapan dirinya akan rusak, ya tetap derajatnya masuk dalam kategori dugaan. Tetap tidak bisa perkiraan, memastikan tidak bisa. Gimana hukumnya? Takon hukum tidak tahu. Kalau berusaha menyaingi Tuhan, menyaingi Tuhan itu yang ada hukumnya mungkin ya. Kalau paling banter mungkin ya adabnya. Tapi tidak ada la yujalliha liwaqtiha illahu, hanya Allah yang tahu. Kalau sampai ada orang yang tahu lebih ya. Nabi Muhammad saja hanya dikasih tahukan tandanya. Ya tanda tidak bisa mewakili apa yang ditandai. Bukti ya selalu lebih kecil daripada tindakannya. Itu tidak bisa. Bukti orang mencuri barangnya. Tindakan pencurian dengan barangnya besar mana? Jadi memang tidak bisa. Jadi hafiyun di sini diartikan latifum biha. Tahu detailnya gitu ya. Terus kemudian ta'ifun di ayat 201.
Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Baik, orang-orang yang bertakwa ketika mereka tersentuh oleh ta'ifum minasyaitan. Di sini diterjemahkan al-lammatu. Al-lammatu itu adalah di sini banyak artinya ya. Al-lammah bisa berarti bencana, dapat berarti gangguan, agak sinting. Al-lammatu minal junun itu gangguan mental artinya. Kalau dari makna aslinya lamma yalumu itu artinya menghimpun memang. Atau kalau alama dapat menjadi memberi isyarah. Alamma yulimu. Jadi di sini alammatu itu dapat berarti gangguan kira-kira. Jadi ta'ifun, kalau maknanya ta'ifun itu yang berputar-putar, yang mengelilingi, terus berkeliling gitu. Jadi ta'ifum minasyaiton itu gangguan pikiran sing bolak-balik, arusnya bolak-balik kayak listrik ngono paling. Jadi membingungkan orang. Nah, orang mukmin, orang yang bertakwa innal ladzina taqaw, orang yang bertakwa ketika mereka tersentuh oleh putaran-putaran setan kayak begitu itu, mereka lalu kemudian tadzakkaru fa idahum mubsirun. Mereka kemudian ingat kepada Allah, berzikir, bertadzakkur, mengingat kembali, berproses kembali sampai genep mantep masuk dari siji fa idahum mubsirun, baru mereka melihat dengan jelas. Oh, iki kudo, oh iki bener, oh iki salah. Nah gitu kira-kira. Jadi ta'ifun di sini langsung diartikan alammatu, gangguan. Laula jtabaitaha, makna aslinya ijtaba itu milih. Nah, tapi kalau di sini langsung diartikan laula ahdatsaha, laula talaqqaitaha fa ansha'taha. Jadi wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha. Wahai Muhammad, ketika kamu tidak mendatangkan satu ayat kepada mereka, satu ayat itu maksud mereka itu adalah mukjizat yang indrawi. Jadi mukjizat indrawi, bukan yang bersifat rasional. Kalau Al-Quran ini kan ijaznya itu terletak di itu, isinya itu nggak mungkin kalau hanya lafadznya saja, nggak mungkin. Tapi karena kandungan maknanya, dan makna itu yang sesungguhnya menjadi kekuatan inti daripada Al-Quran. Meskipun ini tidak menafikan bahwa kekuatan Al-Quran juga ada di diksinya. Tapi diksi kalau tidak ada maknanya buat apa? Hanya diksi-diksi doang, gak ono opo-opo nih. Jadi jelas maknone iku sing dimaksud. Lah nek makna iku berarti rasio. Jadi akal. Jadi ada di akal, serangannya Al-Quran ke akal itu. Jadi ke inti manusia, yaitu di akalnya itu. Kalau mukjizatnya nabi-nabi dulu kan fisik semua. Jadi belah laut, tongkat dadi ula, ndak makan di bong. Nah, ini dulu. Nah, mungkin sisa-sisanya sekarang ada di para kiai, para guru itu yang masih menggunakan metode itu. Jadi untuk mengislamkan orang atau memberi petunjuk kepada orang itu butuh hal-hal luar biasa. Padahal tidak harus begitu. Tidak harus begitu, enggak harus kiai punya alpat dulu baru dihormati, enggak. Saya kira bukti kekuasaan Allah di umat Nabi Muhammad itu sangat sederhana sekali. Siang dan malam itu sudah ayatnya, sudah ayat Allah. Matahari yang
bersinar terus itu tanpa padam, itu juga ayatnya. Ndak muluk-muluk njur kudu gak makan dibacok, gak gitu. Jadi begitu engkau Muhammad tidak mendatangkan ayat-ayat indrawi seperti itu, mereka bilang laula jitabaita, nyapa kok gak gawe ngono ae sampean Muhammad. Nek gur wong diomongi gak gatuk pikiran. Jajal bukti nyata. Ijtaba itu maknanya milih. Jadi laula jitabaita, kok ndak karepmu ae Muhammad, kok kamu enggak bermaksud mendatangkan mukjizat yang indrawi aja. Makna aslinya ini milih, tapi di sini langsung laula ahdatha. Kenapa kamu enggak nyiptakan aja Muhammad? Kamu enggak nyiptakan aja sesuatu yang luar biasa kayak umatnya, kayak Nabi Musa, kayak Nabi Ibrahim, kayak nabi-nabi sebelumnya yang mukjizatnya kelihatan betul, fisik maksudnya, fisik. Laula talaqaita, kenapa kamu tidak menerima mukjizat yang kayak gitu Muhammad? Lalu kemudian fa'ansya'taha, kamu bisa bikin hateng niku ayat. Jadi mukjizat maksudnya. Ayat bahwa kamu seorang rasul. Jadi gitu. Laula jitabaita. Baik, iki sepurone sithik-sithik iki. Soalnya aku nek kosakata iki jan masyaallah Qur'annya. Kalau enggak lihat ayatnya itu saya tidak bisa mengkontekskan. Karena beda letaknya, ya beda lagi sudah konteksnya. Dan tentu apa yang saya sampaikan itu tentu hanya bagian saja. Jadi, kok makna luasnya jelas lebih dari itu, dan tidak kuat saya. Tidak kuat lah sampai di sana itu. Mikir sampai ngwenteng ngono waduh. Al-Quran ini memang betul-betul menghabiskan usia. Sudah 14 abad tapi kok terus saja ya. Masya Allah. Logikanya Al-Quran sangat sederhana. Baik sepuro sing akeh muga-muga tetap berdinaungi Al-Quran, tetap tresno nang Al-Quran, tetap dikai taufik lan hidayah oleh Allah untuk tetap nresnani Quran dan mempelajari isinya, lalu mengaplikasikannya, lalu mengamalkannya, lalu mengikhlaskannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Anfal cukup semene sik, muga-muga tetap dilancarne segala urusannya. Wallahu a'lam bishawab. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyah bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa hayrati ya rabbi matti'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya Rabbi irhamni bihusni khatimati.